Coba ingat-ingat perkataan saya. Jamaahnya Gus Idam akan hilang. Ini sudah kelihatan gejala mau roboh. Pelan namun pasti, para gus, para ustadz atau para kiai yang membela klan Ba'alawi perlahan-lahan satu persatu akan tumbang. Tidak hanya nama baiknya atau nama besarnya, tapi ada juga yang tumbang adalah panggungnya. Dan semalam lagi viral, ada seorang gus yang selama ini membela Ba'alawi atau membela Habib yang bernama Gus Idam. Dan kita menyaksikan sendiri tadi malam ketika akan mengadakan pengajian atau sholawatan di daerah Blora, Jawa Tengah. Tiba-tiba panggung yang sedianya mau ditempati oleh Gus Idam roboh seketika. Dan ini adalah sebuah peringatan dari Tuhan secara langsung bagi siapapun yang membela Ba'alawi atau membela Habaib akan dipermalukan. Namun kita simak dulu video detik-detik robohnya panggung yang akan digunakan untuk acaranya Gus Idam tadi malam. Ya, ini ya detik-detik robohnya ya. Ini sudah kelihatan gejala-gejala mau roboh. Dan berita itu sangat viral karena kejadian sepertinya adalah kejadian yang sangat langka. Dan bisa dikatakan itu adalah sebuah kejadian yang membuat malu. Dan kalau kita lihat tentang Gus Idam ini, selama ini memang dekat dengan Ba'alawi atau dekat dengan Habib. Dan dia juga beberapa kali secara terang-terangan membela Habaib. Padahal nasab Habaib atau nasab Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Artinya mereka ini hanyalah manusia biasa. Mereka ini bukanlah keturunan Nabi. Tapi kenapa ada beberapa gus masih bersikukuh membela mereka? Dan yang belum lama kita juga masih ingat yang viral adalah Gus Miftah. Tapi ketika itu orang beranggapan atau punya pandangan bahwa mungkin nanti Gus Miftah ini akan jatuh dengan suatu kejadian atau suatu kasus yang besar. Tapi ternyata tidak. Hanya dengan seorang penjual es teh nama Gus Miftah sudah turun drastis dan sudah tidak lagi diperhatikan oleh masyarakat di Indonesia. Bahkan dia juga sudah mengundurkan diri sebagai timnya Pak Prabowo Subianto. Kalau menurut berita yang beredar, Gus Miftah ini mengundurkan diri. Namun kalau kita lacak, sebenarnya Gus Miftah ini dipecat. Dan kembali ke Gus Idam tadi, beberapa kiai atau beberapa ulama atau beberapa ustadz orang Nusantara sudah memperingatkan kepada dia agar tidak membela Ba'alawi. Karena dampaknya akan kembali kepada Gus Idam ini sendiri. Dan banyak sekali contoh-contoh yang sudah terjadi. Tidak hanya panggungnya roboh, tapi beberapa waktu yang lalu ada beberapa kiai malah mati mendadak di atas panggung gara-gara membela Ba'alawi. Ini adalah sebuah teguran keras dari Tuhan agar orang di Indonesia, orang di Nusantara, terutama para kiai, para gus, para ustadz, jangan sekali-kali membela Ba'alawi. Bila mana Gus Idam itu yang saat ini baru populer, yang saat ini baru terkenal, baru viral, jamaahnya ribuan. Ya. Bila mana beliau tidak mau menyuarakan tentang silsilah Ba'alawi terputus, tidak mau menyuarakan bahwa silsilah para habaib terputus, Ya. mereka menyimpan semuanya itu
Tidak mau tidak berani menyuarakan perkara yang hak. Kalau coba ingat-ingat perkataan saya, jamaahnya Gus Idam akan hilang. Ya itu ya. Dan kita tinggal tunggu waktu saja. Karena banyak sekali ya kejadian-kejadian atau contoh-contoh yang sudah cukup sebenarnya bagi kita sebagai pelajaran. Ketika orang membela Ba'alawi, ketika orang membela Habib, namanya atau nama besarnya atau nama kondangnya akan runtuh seketika. Ini ada sebuah video, salah satu bukti bahwa Gus Ikdam membela Habib. Saiki lagi viral masalah keturunan, nasab, abaib, ini tes DNA, gini kula wis gak melok-melok. Diparani JDW, diparani apa aku wis gak melok-melok. Tujuan mulai penting aku kumpul karo Caca gelem tak jak ngaji, mari kuwi istiqomah tambah api, ya semoten itu. Ora duwe kepentingan apa-apa kula. Lah nek wong kok duwe kepentingan, kowe iki kok melok wong. Misal kowe cowok karo Pak Camat. Dina Pak Camat iso ngumpulne wong akeh. Pak Camat kok marai pegel awakmu karo wong liya. Pak Camat kok marai pegel awakmu karo kiai liya. Tinggalno. Iki wis potensi jelas ora apik iki. Karena nek pancen kuwi mutabatul jamaah, persatuan yang baik. Sejalan dengan daunnya Allah, konsepnya satu, an-aqimuddin, yang nomor dua. Jadi sudah jelas dia membela Ba'alawi. Kemudian kalau terkait tentang memunculkan permusuhan atau kebencian, bagaimana tanggapan Gus Ikdam terhadap Rizik Syihab, Bahar Smith, dan lain sebagainya yang seringkali ketika ceramah atau ketika demo memprovokasi rakyat Indonesia agar benci terhadap pemerintahan yang sah, agar benci terhadap Presiden Republik Indonesia, dan agar benci terhadap kiai dan ulama Nusantara. Ini juga adalah sebuah tindakan yang berisi provokasi dan menebarkan kebencian. Dan itu yang melakukan adalah habaib. Tapi kenapa si Gus Ikdam ini tidak pernah mengingatkan atau mengkritik para habaib tersebut? Tapi justru yang dikritik malah para kiai dan ulama Nusantara yang sedang membicarakan tentang nasab Ba'alawi. Dan di sini sudah kelihatan banget bahwa Gus Ikdam ini memang membela klan Ba'alawi. Dan kita tunggu saja bagaimana nanti nasibnya. Karena beberapa kiai, beberapa ulama, beberapa Gus sudah banyak yang memprediksi jika ada Gus atau kiai atau ustadz atau siapapun yang ada di negeri ini, ketika di masa sekarang masih membela Ba'alawi, masih membela habaib, ya otomatis nama besarnya atau nama kondangnya atau nama tenarnya atau popularitasnya akan hancur seketika.